Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel, channel pendidikan, channel yang membahas tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan review komputer. Jadi pada malam hari ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah tutorial seputar Microsoft Excel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu di Microsoft Excel. Jadi pada pertemuan sebelumnya, di 3 video terakhir ini saya sempat membahas satu materi, yaitu EpichPen. Jadi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, silahkan dibuka EpichPen karena itu adalah merupakan aplikasi yang sangat penting buat kita yang berkutat dengan laptop ataupun teman-teman yang berprofesi sebagai operator maupun guru. Dan selain itu di Abil Maiwa Channel juga dipromosikan ada beberapa tutorial tentang aplikasi Dapodik versi 2021. Nah, pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang EpichPen dan saya tidak akan membahas tentang aplikasi Dapodik, tapi saya akan khusus membahas tentang Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Jadi di Microsoft Excel di sini saya akan membagikan sebuah tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana cara menentukan nilai tertinggi pada sebuah rentangan nilai. Jadi di sini kita akan menentukan nilai tertinggi dari sebuah rentangan nilai atau menentukan ranking kelas berdasarkan nilai tertinggi. Jadi di sini judul yang paling pas itu adalah menentukan ranking kelas atau menentukan peringkat kelas siswa berdasarkan nilai yang didapat. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel, maka kita akan dengan mudah secara otomatis untuk menentukan siapa siswa yang berhak mendapatkan predikat pertama dalam sebuah kelas berdasarkan jumlah nilai yang didapat. Nah, kita langsung ke tutorialnya saja teman-teman, bagaimana caranya untuk menentukan peringkat kelas berdasarkan nilai di Microsoft Excel. Nah, di sini kita coba tuliskan namanya, misalnya nama siswa ya. Jadi di sini kita tuliskan nama siswa, kemudian nilai, kemudian di sini kita tuliskan peringkat kelas ya. Kita tuliskan peringkat kelas. Seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah ini kita coba atur spasinya, jadi kita rata tengah saja ya. Kemudian kita coba buat tabel teman-teman ya, dengan cara Ctrl 1. Kita tekan Ctrl 1 pada keyboard, maka akan muncul secara otomatis format cell. Kemudian teman-teman klik border, kemudian buat tabelnya ya. Ini saya rasa sudah mampu semua. Nah, di sini kita coba perlebar dengan cara klik kanan kemudian rawhik ya. Kita coba tulis 25 kemudian klik OK. Nah, setelah tampil seperti ini, kita sisa tulis nama siswa teman-teman. Misalnya Amir ya untuk pertama, kemudian Hendra misalnya, di sini Fikri, Ani misalnya, Budi. Nah, di sini sebagai contoh saya teman-teman, saya mencoba menuliskan nama-nama siswa saya, misalnya Haris, kemudian Ati, kemudian Ika misalnya, kemudian Abil ya. Nah, di sini nama siswa saya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini kita akan menentukan siapa siswa yang berhak mendapatkan predikat sebagai peringkat kelas pertama sampai peringkat kelas yang paling terakhir teman-teman. Itu berdasarkan nilai yang akan kita munculkan secara otomatis ya, akan dihitung secara otomatis dengan menggunakan sebuah rumus sebentar ya. Jadi di sini misalkan nilainya di sini nilai secara keseluruhan ya, ini anggaplah nilai akhir dari semester ya, nilai akhir semester. Misalnya Amir mendapatkan nilai 967, sedangkan Hendra mendapatkan 888, Fikri mendapatkan nilai misalnya 980, sedangkan Ani mendapatkan misalnya 1200,
sedangkan Budi mendapatkan 1100, kemudian Aris misalnya mendapatkan 786, di sini 876, kemudian Ika misalnya mendapatkan 678, sedangkan Abil mendapatkan nilai 1000. Nah, sekarang kita coba rata tengah dulu, kita blok, kemudian ini kita klik satu kali maka akan ke tengah semua. Nah, di sini atas nama siswa ini sudah ada nilainya semua teman-teman ya. Di sini sudah ada nilainya semua. Nah, sekarang kita akan bagaimana caranya untuk menentukan peringkat kelas berdasarkan nilai yang ada. Jadi di sini akan dipilih secara acak, secara otomatis di Microsoft Excel tentang siswa yang akan mendapatkan predikat sebagai peringkat kelas berdasarkan nilai yang dihitung. Nah, sekarang kita masukkan saja rumus. Rumus untuk menentukan peringkat kelas di Microsoft Excel itu adalah kita menggunakan rumus rang ya. Teman-teman ingat, kita menggunakan rumus rang. Maka bagaimana caranya? Kita langsung ketikkan saja sama dengan, kemudian kita blok G3 ya. Kita blok G3 karena G3 adalah merupakan baris awal untuk nilai ya, sampai G11 ya. Setelah itu tanda titik koma, setelah itu kita ketikkan tanda titik koma, setelah itu kita ketikkan logo dolar satu kali, kemudian G lagi, kemudian logo dolar lagi, setelah itu angka 3, kemudian titik 2, kemudian kita ketikkan lagi logo dolar, kemudian G lagi, kemudian logo dolar lagi, setelah itu angka 11. Kenapa angka 11? Karena di sini angka terakhir dari penghitungan nilai itu, yang terisi nilai itu berada di baris G11. Makanya kita berikan di sini 11 ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ketikkan 0 dan enter ya. Oke, ada kesalahan sedikit ya teman-teman ya di sini. G11 ya. Ya, kita ganti sedikit. G berapa ya? G3, kemudian G lagi, kemudian G lagi, kemudian G11 ya. Atau kita langsung blok saja di sini. Untuk memudahkan penggunaan rumusnya itu kita langsung blok saja seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, kemudian kita kunci dengan memberikan logo dolar ya. Kita kunci dengan memberikan logo dolar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita berikan true. Oke, di sini kita lupa tuliskan rang ya. Nah, kita tuliskan dulu rang sama dengan, nah di sini sorry, rang sama dengan G3, kemudian kita blok lagi semua. Setelah itu kita berikan logo dolar untuk mengunci rumusnya teman-teman ya. Kita berikan logo dolar untuk mengunci rumusnya. Setelah itu, nah kita pilih di sini, kita ketikkan lagi titik koma, kemudian kita pilih ini null descending ya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, secara otomatis akan muncul angka 5 di sini. Artinya Amir, nama siswa atas nama Amir dengan nilai 967 berhak mendapatkan peringkat kelas kelima. Ini berdasarkan nilai teman-teman ya. Sekarang bagaimana cara untuk melihat peringkat kelas atas nama Hendra sampai Abil? Caranya kita sisa klik yang di tempat rumus tadi, kemudian letakkan kursor sehingga membentuk tanda tambah, kemudian drag ke bawah. Setelah itu lepas, nah maka secara otomatis akan muncul nilainya teman-teman ya. Akan muncul nilai seperti ini, akan muncul angka. Nah, nilai tertinggi atas nama Ani dengan nilai 1200 maka berhak mendapatkan
mendapatkan predikat sebagai peringkat kelas pertama. Jadi rekapitulasi nilai Ani itu secara keseluruhan mendapatkan nilai 1200, maka Ani merupakan siswa yang memiliki nilai tertinggi, nilai akhir tertinggi, maka secara otomatis peringkat kelasnya adalah peringkat 1. Kemudian Budi karena dia memiliki nilai 1100 adalah merupakan peringkat kedua, sedangkan peringkat terakhir atas nama Ika dengan hanya memiliki nilai 678 maka mendapatkan predikat sebagai peringkat kelas ke-9 teman-teman ya. Nah ini sudah otomatis teman. Misalnya Amir Seganti, ternyata nilai Ani Amir ini 1700 misalnya ya, saya tekan enter, maka akan terjadi perpindahan predikat ya. Maka Amir yang telah mendapatkan nilai 1700 maka otomatis menjadi peringkat kelas pertama karena memiliki nilai paling tinggi yaitu 1700. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat mudah untuk menentukan peringkat kelas di Microsoft Excel berdasarkan hasil akhir dari nilai atau rekapitulasi nilai akan menentukan peringkat kelas dengan menggunakan rumus rang. Ini rumusnya teman-teman ya, rumus rang ya, seperti itu rumusnya. Nah sekarang kita akan mencoba memberikan pewarnaan, misalnya untuk peringkat pertama dengan peringkat yang paling rendah ya. Jadi kita akan memberikan dua warna, satu warna untuk peringkat yang paling tinggi atau peringkat kelas pertama, sedangkan satu warna lagi untuk peringkat kelas yang paling rendah. Caranya adalah kita blok dulu, kita blok secara keseluruhan di kolom peringkat kelas, kemudian kita klik conditional formatting ya. Di sini kita klik conditional formatting, setelah itu arahkan kursor di highlight cell rules. Setelah itu teman-teman pilih di sini text that contains ya. Teman-teman pilih that contains. Setelah itu tarik sedikit ke sini text that contains. Nah, di sini teman-teman lihat angka yang akan kita berikan warna otomatis adalah angka pertama karena itu adalah peringkat pertama, dan angka 9 karena merupakan peringkat paling rendah. Nah, sekarang kita tulis di situ angka 1. Setelah itu kita pilih di sini teman-teman ya. Di sini kita pilih custom format. Mengapa kita pilih custom format? Untuk menentukan warna sesuai dengan keinginan kita. Maka kita pilih custom format. Maka akan muncul seperti ini, ada 4 menu. Ada number, font, border, dan fill. Silakan teman-teman pilih fill saja dulu. Setelah itu teman-teman pilih warna yang cocok untuk peringkat pertama. Misalnya kita pilih warna kuning ya untuk peringkat pertama. Setelah itu kita klik OK. Maka kita klik OK. Maka secara otomatis angka 1 ini akan berubah menjadi warna kuning karena berstatus sebagai peringkat pertama. Misalnya andaikan nilai Amir cuma 900 ternyata ya, kita tekan enter, maka warna kuningnya ini akan berpindah ke Ani ya, akan berpindah ke atas nama Ani karena Ani ternyata memiliki nilai yang paling tinggi 1200, maka Ani berhak mendapatkan peringkat kelas pertama dengan tanda warna kuning. Nah, setiap peringkat kelas pertama pasti akan berwarna kuning, akan selalu berpindah teman-teman ya. Nah oke, mantap. Nah sekarang bagaimana caranya untuk menentukan atau memberikan warna untuk peringkat terakhir? Kita sisa blok lagi seperti tadi caranya. Setelah itu kita klik conditional formatting. Nah setelah itu kita klik highlight cell rules. Setelah itu text that contains kita pilih lagi. Kemudian di sini teman-teman kita pilih banyak pilihan, ada custom format lagi. Kemudian misalnya untuk peringkat terakhir itu biasanya warna merah ya, atau peringatan kita berikan warna merah saja. Setelah itu dia akan tidak ada angkanya tadi, misalnya 9 ya. Kita tekan 9. Maka secara otomatis peringkat terakhir itu akan ditandai dengan warna merah. Misalkan Ika, atas nama Ika ini hanya memiliki nilai 678, maka secara otomatis dihitung di Excel itu setelah kita menggunakan rumus rang, maka setelah kita menggunakan rumus rang, maka atas nama Ika ini dengan nilai terendah 678 akan mendapatkan peringkat kelas ke-9 dengan warna merah. Nah misalkan
Ati di sini atas nama Ati misalnya hanya memiliki nilai 650, artinya jauh lebih rendah ketimbang Ika, tekan enter. Maka peringkat 9 atau peringkat terakhir dengan warna merah akan berpindah di Ati, karena Ati mendapatkan nilai 650 sedangkan Ika mendapatkan nilai yang sedikit lebih tinggi, itu 678. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cukup mudah untuk menentukan peringkat kelas di Microsoft Excel berdasarkan nilai akhir yang didapat serta memberikan pewarnaan secara otomatis. Jadi tutorial ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia untuk mengelola nilai, untuk menentukan siapa di kelasnya mendapatkan peringkat kelas tertinggi atau peringkat kelas yang paling rendah. Nah, oke, secukupkan sampai di sini, dan jika seandainya video ini bermanfaat silakan di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Abil Maiwa channel. Oke, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.